Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dan teman-teman akan memberikan kalian sebuah pengetahuan nih, yaitu tentang inquiry. Nah, ada pengertian inquiry, macam-macam inquiry, prinsip-prinsip inquiry, dan lain-lain. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian inquiry dan macam-macam inquiry. Nah, ada yang tahu tidak apa itu inquiry? Nah, saya akan kasih tahu ya. Inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, itu adalah pengertian dari pembelajaran inquiry ya. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran inquiry. Di sini ada 7, yaitu model pembelajaran ekspositori, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Yang keenam, model pembelajaran kontekstual. Dan yang ketujuh, model pembelajaran afektif. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu model pembelajaran ekspositori. Nah, model pembelajaran ekspositori ini yaitu model pembelajaran yang menekankan kepada penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa. Nah, ini tujuannya yaitu agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu, baik itu benda, manusia, peristiwa. Nah, yang dilakukan secara sistematis, kritis, logis, analitis. Nah, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Di sini, model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Model pembelajaran ini yaitu melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, ini dapat bermanfaat untuk menciptakan keterampilan untuk siswa dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Di sini model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa untuk melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif. Di sini model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Di sini siswa itu saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas dari seorang guru. Yang keenam yaitu model pembelajaran kontekstual. Artinya di sini konsepnya yaitu membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Model pembelajaran ini dapat melatih siswa dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang terakhir yaitu model pembelajaran afektif. Afektif ini ada kaitannya dengan nilai yang dimiliki seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Oleh karenanya, pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai.
Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada dalam dunia empiris. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dari inquiry, pembelajaran inquiry, dan macam-macam pembelajaran inquiry ini, dan macam-macam model pembelajaran inquiry. Saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hofidatur Rofiah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip model pembelajaran inquiry dan langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip model pembelajaran inquiry. Prinsip-prinsip pembelajaran model inquiry ini setidaknya ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utamanya yaitu pengembangan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, model pembelajaran inquiry ini tidak menekankan pada hasil pembelajaran, melainkan lebih menekankan kepada proses pembelajaran. Keberhasilan dari proses pembelajaran menggunakan model inquiry ini tidak ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi, tetapi lebih ditekankan sejauh mana seorang siswa itu melakukan aktivitas untuk mencari dan menemukan sesuatu. Yang kedua yaitu prinsip interaksi. Pada dasarnya proses pembelajaran ini merupakan proses interaksi, baik itu interaksi antara siswa dengan guru maupun guru dengan siswa, atau juga antara siswa dengan lingkungannya. Pembelajaran sebagai proses interaksi artinya menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi guru itu sebagai pengatur dari interaksi itu sendiri. Guru perlu mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui proses interaksi ini. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Peran guru dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini adalah sebagai penanya, sedangkan siswanya untuk menjawab setiap pertanyaan, sehingga dari jawaban pertanyaan itu merupakan bagian dari proses berpikir. Yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Nah, maksudnya di sini adalah belajar itu bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik itu otak kanan maupun otak kiri. Nah, yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menciptakan suatu kemungkinan-kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru di sini adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan hipotesis, dan secara terbuka siswa itu dapat membuktikan kebenarannya hipotesis yang diajukan. Yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry ini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu orientasi. Tahap orientasi ini adalah guru itu menciptakan suasana pembelajaran yang responsif. Artinya, bagaimana siswa itu dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Dan guru itu juga merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahap ini adalah guru itu membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Dikatakan teka-teki karena rumusan masalah itu pasti ada jawabannya. Dan rumusan masalah ini biasanya berbentuk pertanyaan. Nah, dari sini siswa itu akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Yang ketiga
yaitu merumuskan hipotesis. Setelah menemukan masalah berupa pertanyaan atau rumusan masalah, nah kemudian siswa itu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Sebagai jawaban sementara, hipotesis ini perlu diuji kebenarannya. Hipotesis ini harus bersifat rasional dan logis. Meskipun merupakan jawaban sementara, hipotesis ini harus bersifat rasional dan logis. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Nah, setelah siswa itu menentukan hipotesisnya, menentukan jawaban sementaranya, kemudian siswa itu mengumpulkan data apakah hipotesis yang diajukan itu benar, apakah kurang tepat. Pada tahap ini merupakan aktivitas siswa untuk mengolah informasi yang dibutuhkan atau mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Apakah hipotesis yang diajukan itu sesuai fakta atau tidak. Nah, pada saat pengumpulan data ini merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Yang kelima yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini merupakan menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang didapat. Jadi, apakah hipotesis itu benar apa tidak? Pada tahap ini merupakan penentuan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data yang diperoleh. Yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini merupakan proses pendeskripsian pertemuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Jadi di sini membuat kesimpulan atas apa yang sudah dicari dan ditentukan sesuai dengan fakta. Nah, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru itu mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar dan nilai-nilai yang bermuatan karakter dalam model pembelajaran inquiry. Berikut adalah pengembangan model pembelajaran inquiry bermuatan karakter. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry dapat dikaji dari nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya untuk diaktualisasikan dalam pembelajaran, sehingga nilai karakter tersebut dapat ditanamkan dalam diri peserta didik. Dan yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry di sini dapat dimodifikasikan atau dapat dikembangkan secara kreativitas agar memuat nilai-nilai karakter yang lebih kompleks. Artinya, model ini dapat diisi muatan nilai karakter lain dari luar sesuai dengan kepentingan guru dalam mengajar. Model pembelajaran inquiry di sini memiliki 5 nilai karakter yang dirancang oleh Kemendikbud. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu, yang kedua kerja keras, yang ketiga kreatif dan inovatif, yang keempat kedisiplinan, dan yang kelima kemandirian. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Nilai karakter ini tampak jelas dalam transformasi pencarian jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua yaitu kerja keras. Bahwa dalam model pembelajaran inquiry di sini menuntut peserta didik termasuk guru untuk bekerja keras mencari jawaban atau solusi atas pertanyaan yang dibahas. Tanpa adanya kerja keras di sini, jawaban tersebut tidak akan ditemukan. Dan yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Analisis aktualisasi nilai karakter kreatif dan inovatif di sini tercermin dalam upaya-upaya atau cara-cara baru yang ditempuh peserta didik guna untuk menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Dan yang kelima yaitu kemandirian.
di mana dalam model pembelajaran inquiry di sini nilai karakter kemandirian ini tertanam dalam diri peserta didik jika proses pembelajaran dilakukan secara formalitas, secara individu. Peserta didik akan bertanggung jawab atas jawaban yang telah ditemukannya. Artinya, peserta didik di sini tidak akan melempar suatu kesalahan kepada orang lain dalam suatu kelompok. Dan yang kelima yaitu kedisiplinan. Model ini tidak akan berjalan tanpa adanya kedisiplinan yang kuat dari seorang peserta didik dan guru. Karena disiplin ini tidak hanya sekedar konsisten, tetapi lebih menekankan pada mengikuti langkah-langkah pembelajaran secara tertib dan prosedural. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Pada awalnya, model pembelajaran inquiry banyak diterapkan pada ilmu alam. Namun demikian, para ahli pendidikan ilmu sosial mengadopsi model inquiry yang kemudian dinamakan inquiry sosial. Menurut Sanjaya, menyatakan bahwa ada beberapa hal dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi menekankan kepada aktivitas secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari suatu yang telah dipertanyakan. Yang terakhir yaitu tujuan penggunaan model pembelajaran inquiry ini mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran inquiry. Ada beberapa keunggulan di dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah melekat pada pikiran siswa. Karena siswa sudah dilatih untuk mencari masalah dari materi pembelajaran yang akan dipelajari. Jadi, itu akan membuat siswa mudah mengingat dan melekat pada pikiran siswa, sehingga materi dan pembelajaran yang sedang dipelajari itu akan lebih bermakna. Yang kedua, siswa bebas belajar menggunakan gaya belajar siswa. Di sini siswa juga dibebaskan untuk belajar menggunakan gaya belajarnya, sehingga memudahkan siswa untuk lebih memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, materi mudah diingat. Materi pembelajaran mudah diingat karena siswa sudah terbiasa mencari masalah dari pembelajaran yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari. Jadi membuat siswa itu mudah mengingat materi. Yang terakhir yaitu melatih percaya diri siswa dalam menemukan konsep pembelajaran. Di sini siswa akan terbiasa nantinya percaya diri dalam menemukan konsep pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran ini akan lebih menyenangkan. Itulah beberapa keunggulan dari model pembelajaran inquiry. Selanjutnya yaitu kelemahan dari model pembelajaran inquiry. Yang di sini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental siswa. Apabila siswa tidak memiliki kesiapan dan kematangan mental, akan membuat siswa tidak percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Karena di dalam model pembelajaran inquiry ini, siswa akan dilatih percaya dirinya. Jadi akan membuat siswa lebih percaya diri dalam pembelajaran. Yang kedua, keadaan kelas kita kenyataannya terlalu banyak jumlahnya, sehingga metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Apabila jumlah siswa yang ada di kelas itu terlalu banyak, akan membuat model pembelajaran ini tidak mencapai hasil yang memuaskan. Jadi apabila anggota atau jumlah siswa di kelas itu lebih sedikit atau cukup dalam standarnya, itu akan membuat model pembelajaran ini lebih mencapai hasilnya. Yang ketiga yaitu guru dan siswa sudah sangat terbiasa dengan pembelajaran lama, maka metode ini akan mengecewakan. Nah, kebanyakan guru kan tidak begitu menguasai banyaknya model-model pembelajaran. Nah,
guru-guru itu sudah terbiasa menggunakan model pembelajaran lama. Jadi, apabila menerapkan model pembelajaran inquiry ini akan sedikit mengecewakan bagi guru dan siswa ketika guru dan siswa kurang dan tidak menguasai model pembelajaran ini. Jadi, itulah kelemahan dari model pembelajaran inquiry. Sekian, terima kasih.